Bicara isu kontrak politik PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo soal penentuan jajaran kabinet jika Ganjar terpilih jadi presiden. Kita berbincang dengan Ade Armando, caleg dari PSI, bergabung pula Dedi Sitorus, sekretaris tim koordinasi relawan pemenangan Ganjar Pranowo, dan juga Yunarto Wijaya, direktur eksekutif Carta Politika. Selamat sore Bapak-bapak, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Saya langsung ke Bang Ade nih. Bang Ade, ini di tweet terakhir Anda menerima jawaban Ganjar yang membantah isu kontrak politik PDI Perjuangan soal menteri. Tapi kalau boleh diinformasikan, kenapa Anda begitu cepat melontarkan kabar yang belum terkonfirmasi ini di media sosial? Sama sekali nggak bisa dibilang terlalu cepat ya. Jadi pertama-tama saya harus jelaskan dulu ya. Mungkin yang lebih relevan untuk di posisi saya dalam isu Ganjar kontrak politik dengan PDIP ini adalah saya sebagai relawan. Saya adalah seorang relawan yang terlibat dalam memperjuangkan Ganjar Pranowo jauh sebelum PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Dan kita grup relawan ini itu biaya sendiri, kerja keras gitu ya. Jadi kalau dikatakan misalnya bahwa bagus tingginya suara Ganjar itu ditentukan sebetulnya karena kerja partai, kami sih sebagai relawan akan mengatakan, well kami kerjanya jauh lebih awal ya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah saya adalah pendukung Ganjar sampai sekarang ya. Nah kemudian sekitar awal Mei barangkali ya, saya mendapat informasi tentang kontrak politik tersebut yang disebut katanya ada 4 poin ya. Yang salah satunya adalah soal penentuan kabinet itu akan ditentukan oleh partai politik, bukan oleh Pak Ganjar. Ketika itu sudah menyeruak, itu di kalangan relawan itu sudah banyak dibicarakan. Di kalangan relawan sudah dibicarakan, tapi isunya dari mana ini? Bisa Anda ketahui di awal Mei itu? Sejumlah, tentu saja narasumbernya tidak mungkin saya sebut namanya ya, tapi adalah narasumber yang saya percaya. Okay. Tapi tentu saja saya tidak begitu saja menerima itu sebagai sebuah fakta ya. Saya menyebutnya itu sebagai kabar. Walaupun orang yang menyebutnya kepada saya adalah orang yang menurut saya bisa diandalkan informasinya. Ya. Berarti Anda melihatnya sebagai seorang figur ya? Ada tidak bukti tertulis yang bisa meyakinkan Anda sehingga Anda begitu yakin bahwa memang kontrak politik itu sudah ada? Tentu saya tidak ada. Tentu saya tidak ada. Kalau saya sudah baca kontrak politiknya, itu tentu saja menjadi sesuatu yang tidak perlu saya pertanyakan kembali kan. Itu pasti sudah benar. Nah itu nggak ada. Tapi bayangkan dari awal Mei itu sudah muncul sebetulnya isu itu. Ya, Anda bisa cek dengan para relawan. Saya yakin umumnya yang terutama yang besar-besar akan bisa membenarkan saya rasa atau mengkonfirmasi apa yang saya ceritakan ini. Ya. Nah. Tapi kemudian perlahan-lahan teman-teman relawan ini mulai bilang ke saya, kan saya adalah seorang dewan pembina di sebuah grup relawan. Bang, ini kalau ternyata sebetulnya yang menentukan nantinya kabinet ini adalah bukannya Pak Ganjar, melainkan PDIP, apa perlu kita berjuang untuk memenangkan Ganjar dengan cara sespartan yang kita lakukan sekarang. Ditahan dulu sampai di situ. Saya sudah dapat poinnya di awal Mei, informasi Anda dapatkan sehingga ini menjadi pertanyaan karena Anda melihat bahwa figur yang menyampaikan cukup Anda percayai. Saya akan ke Pak Dedi. Pak Dedi melihat ataupun mendengar isu soal kontrak politik penentuan kabinet jika Ganjar terpilih jadi presiden ini merugikan PDIP tidak? Sudah tentu sangat merugikan ya. Karena ini kan bagian dari sekelompok orang yang ingin melakukan framing bahwa Ganjar itu bukan individu yang mandiri, yang independen. Ini kan kemudian dikait-kaitkan dengan Ganjar, petugas partai, bahwa Ganjar itu lemah, tidak punya nyali gitu ya. Ini kan satu narasi yang memang pengen diframingkan ke sosok Ganjar Pranowo. Nah, orang yang melakukan ini sudah sangat pasti tidak mengenal karakter Ibu Megawati, tidak memahami rekam jejak Ibu Megawati, PDI Perjuangan juga. Saya kasih tahu, waktu Ibu Mega jadi presiden, tidak ada campur tangan partai
soal siapa yang jadi presiden. 2 periode Pak Jokowi menjadi presiden, Ya. status PDI Perjuangan sama dengan partai-partai yang lain. Boleh dilihat posisi menteri di dalam kabinet yang diambil Ibu Mega, PDI Perjuangan, itu bukan portofolio yang bikin kaya partai. Ya, sebut saja Menpan RB, Ya, baik. Menkumham, Menteri Pemberdayaan Wanita gitu ya. Ini kan bukan porsi-porsi yang akan menguntungkan PDI Perjuangan secara elektoral maupun dari sisi akses kepada APBN. Jadi ini isu memang menurut saya secara sistematis dibangun oleh kelompok tertentu. Akhirnya kebohongan ini karena berputar terus-menerus diyakini Ya. oleh orang-orang seperti Adi Armando. Kelompok gitu ya. tertentunya ini siapa saja menurut Anda? Sudah tentu yang tidak suka dengan PDI Perjuangan, tidak suka kepada Ganjar Pranowo. Tapi kan Atau kalau ingin melihat dari PSI itu sudah mendukung Ganjar sejak awal. Ya, tapi terakhir kan mereka ke Golkar ya. Saya nggak tahu mereka masih dukung Ganjar atau tidak. Tetapi malah kan mereka tidak mendukung Ganjar lalu bilang PDIP sombong ya. Saya juga nggak ngerti. Tetapi bagi saya sih Bung Ade ya, ketika Anda mempertanyakan itu di Twitter juga sebenarnya kalau menurut saya seharusnya tidak. Oke. Itu kan sama, walaupun kalimatnya pertanyaan itu kan sama dengan begini. Ada rumor Ade Armando memperkosa mahasiswanya. Tolong dijawab benar apa enggak karena sudah beredar gitu loh. Nah, kan tetap aja pertanyaan itu bentuknya jadinya ikut jadi fitnah. Oke, Harusnya Bung jadi Ade, dari PDIP sebentar, sendiri sudah dengan tegas harusnya membantah ya, ada kontrak ya. politik ya. Baik, saya akan ke Mas Toto. Nah, sebentar Mbak, Ya, gini silakan. aja. Sudah dibuktikan dari zaman Ibu Mega, zaman Pak Jokowi, gitu ya, itu tidak ada. Jadi kenapa tiba-tiba isu ini muncul di Ganjar gitu ya? Di Pak Jokowi nggak pernah tuh 2 periode muncul isu itu. Nah ini kan berarti ada orang yang takut, yang ingin memframing gitu ya, bahwa Pak Ganjar ini apa namanya ya akan jadi boneka atau nggak punya keberanian gitu loh. Mhm. Oke, saya ke Mas Toto. Mas Toto, Ya. ini isu kontrak politik penentuan kabinet meskipun sudah dibantah oleh Pak Ganjar, sudah dibantah juga oleh PDIP. Tapi kemungkinan seperti ini bisa terjadi tidak sih? Iya, kalau berbicara mengenai kontrak politik, pertanyaan itu bisa muncul dengan partai mana saja ya. Ya, ketika presiden terpilih siapa saja. Misalnya, bisa saja kita bertanya ketika Partai Nasdem kemarin-kemarin sempat mendapatkan porsi dari menteri-menteri yang dianggap basah, tanda kutip. Misalnya orang bisa saja bertanya, apakah ada kontrak politik antara Surya Paloh dengan Jokowi. Tetapi memang dalam konteks rumor politik menjadi paling menarik memberikan atau meletakkan isu ini kepada capresnya PDI Perjuangan. Karena terminologi yang digunakan oleh PDI Perjuangan adalah petugas partai. Yang di situ kemudian muncul perbedaan tafsir dan pendefinisian dari teman-teman PDI Perjuangan dengan misalnya orang-orang di luar termasuk relawan seperti Bang Ade Armando. Dan itu yang memang dirasakan kalau ingin menyerang Ganjar paling mudah adalah letakkan saja isu atau tafsir negatif mengenai petugas partai disertai bumbu-bumbu yang misalnya seperti kontrak politik tadi. Tapi kan terbukti sampai sekarang kalau sudah ada yang tahu menurut saya dan niatannya buruk harusnya sudah nyebar tuh yang namanya kontrak politik. Tapi sampai sekarang saya sudah sering mendengar isu itu tapi selalu istilahnya adalah mendengar kabar. Tidak pernah ada yang mengatakan pernah melihat. Itu yang pertama. Dan saya pikir menjadi penting buat Ganjar Pranowo hari ini kemudian menegaskan dengan kalimat yang menurut saya eksplisit ketika berbicara kabinet, jawabannya itu konstitusional, sistem presidensial itu adalah prerogatif presiden bukan partai. Kalau saya kadang-kadang sering menggunakan tafsir-tafsir yang menarik untuk didiskusikan ketika berbicara membandingkan Ganjar Pranowo yang sering dibandingkan misalnya dengan Joko Widodo, terutama termasuk oleh teman-teman PSI dan sebagian relawan. Misal, saya misalnya bertanya, pernah nggak teman-teman melihat Mas Ganjar cium tangannya Ibu Mega? Ini kalau kita bicara gestur politik ya, mungkin akan dengan mudah menemukan foto Pak Jokowi cium tangan Ibu Mega. Tapi kalau kita kemudian mengartikan cium tangan itu adalah lebih tugas, itu kan salah juga. Kita butuh diskusi Oke, lebih. tapi kalau terkait dengan cuitan Bang Ade ini tafsirannya seperti apa kalau tafsiran kita bicara mengenai bahasa komunikasi politik?
Iya, kita bisa melihat dari dua kacamata ya. Yang pertama secara positif kita bisa melihat ini sebagai bentuk rasa sayang dari relawan yang punya tafsir berbeda menerjemahkan petugas partai dengan teman-teman PDI Perjuangan sehingga mereka merasa perlu ada penegasan yang kemudian bisa menerjemahkan bahwa petugas partai itu tidak kemudian mengkooptasi hak-hak yang dimiliki oleh presiden ketika bekerja. Saya anggap ini secara positif rasa sayangnya Bang Ade Armando Oke. dengan terbuka lambung ingin Ganjar menjawab itu. Tapi saya juga mengerti kekesalan dari teman-teman PDI Perjuangan, misalnya ya menyesalkan tweet dari Bang Ade Armando, kalau katakanlah merasa bahwa relawan dan PDI Perjuangan ini sama-sama ingin mendorong Ganjar atau mengusung Ganjar, pertanyaan seperti ini kenapa tidak kemudian didiskusikan atau kemudian ditanyakan kepada pihak yang memang Jadi lebih baik membuat didiskusikan kontrak politik. daripada dicuit di media sosial yang nantinya akan berbentuk isu seperti itu ya. Artinya catatan kritisnya, menurut Oke. saya ada jalur komunikasi yang belum ideal Ya. dijalankan oleh pihak partai dan teman-teman relawan. Oke, Pak Deddy, ada jalur komunikasi kalau menurut Mas Toto. Kalau menurut Pak Deddy sendiri, cuitan dari Bang Ade ini apakah memang cuitan pure pertanyaan, kepedulian terhadap sosok Ganjar, atau bisa dikatakan menyebar isu yang dalam tanda kutip kekhawatirannya adalah hoax? Ya, kalau saya cenderung ya, bisa benar apa yang dikatakan oleh Mas Toto, bahwa ya dari rasa sayang. Tetapi rasa sayang itu menurut saya kan bisa dengan cara yang tidak vulgar seperti itu. Anytime Mas Ade punya nomor saya juga punya nomor Mas Ade, dengan Pak Sekjen juga bisa gitu ya. Tetapi isu seperti ini sangat berbahaya Mas Ade. Kita tahu misalnya sudah lama kita dengar isu bahwa PSI dibiayai Jarum Group misalnya. Apa pernah kita tweet bahwa benar nggak ini Bung Ade tolong jawab biar masyarakat percaya. Nah yang begini kan merugikan Mas Ade kalau benar-benar kita mendukung Pak Ganjar gitu loh. Jadi saya nggak bisa jawab apakah itu rasa sayang atau kritik atau serangan, itu yang bisa jawab Mas Ade. Langsung Tetapi Mas Ade saya ditanggapi. peduli pada dampaknya gitu loh. Bang Ade, Ya, kenapa nggak langsung WhatsApp Pak Deddy untuk mempertanyakan hal itu? well saya adalah pertama-tama ya saya tidak pernah surut dari mendukung Ganjar sampai saat ini. Ya, tidak. Anda bisa cari dimanapun buktinya. Saya adalah pendukung Ganjar, saya adalah relawan Ganjar. Jadi tuduhan bahwa saya ingin menghancurkan Ganjar itu nggak masuk di akal menurut saya. Kecuali Anda bisa membuktikan lain. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa nggak kontak langsung? Jawaban saya sederhana. Saya adalah orang yang percaya pada komunikasi publik. Hal-hal semacam ini harus diangkat secara publik. Persis seperti yang dikatakan Mas Winarto. Agar Ganjar punya kesempatan menjelaskan kepada publik bahwa tidak pernah ada kontrak politik itu. Bahwa saya adalah, kalau nanti saya menjadi presiden, saya presidennya, bukan PDIP. Ya, kalau dia mengatakan begitu, maka itu adalah sebuah sangkalan yang sangat tegas tentang Ganjar sebagai petugas partai. Harus ada kesempatan. Saya bisa ngomong langsung saya nggak mengaku bahwa saya punya hubungan baik dengan Mas Ganjar, tapi kalau saya hanya tanya dalam pertemuan 4 mata, 6 mata, 8 mata dengan Mas Ganjar, kemudian dia menjawab kepada saya, bagaimana saya harus menyampaikannya kepada masyarakat luas bahwa menurut Ganjar Pranowo, dia adalah presiden, bukan partai politik yang menentukan. Jadi saya justru ingin agar hal semacam ini diketahui publik, bukan untuk dibicarakan di belakang meja, di belakang panggung, secara rahasia. Jadi secara singkatnya Anda ingin mengedepankan politik terbuka sehingga publik juga bisa mengetahui apa yang terjadi. Seperti itu ya, Bang Ade? Demokrasi hanya akan bisa jalan kalau politiknya terbuka. Kalau semua dibicarakan bisik-bisik. Kalau soal itu saya kira Pak Ganjar sudah menjawab di media ya, waktu ketemu Mbak Najwa juga udah dijawab. Saya juga pada akhir April sudah menjawab itu di majalah Tempo dan sebagainya. Saya kira bukan kali pertama, justru kita kaget ini sudah bulan Juni ya, pertengahan tiba-tiba Bang Ade muncul lagi dengan ini. Saya koreksi sedikit boleh? Silakan Bang Ade. Ya, saya koreksi, yang wawancari Najwa itu saya juga nonton. Tidak pernah kalimatnya sespesifik benarkah pembentukan kabinet ditentukan oleh PDIP.
jawab pertanyaannya pun tidak cukup tegas seperti itu. Saya berharap sekali ada orang yang bisa dari PDIP mengatakan kepada saya secara langsung bahwa Bang Ade jangan khawatir, saya jamin bahwa tidak pernah ada kontrak politik dengan formulasi semacam itu. Tapi harus datangnya dari memang pimpinannya. Tapi Kalau dari Pak Deddy langsung saat ini di depan publik juga bisa seperti itu? Kan saya sudah bilang tadi, sebenarnya jawaban tegas dan Mas Yunarto sudah mengiyakan. Jawaban Ganjar setegas itulah yang diharapkan publik, Oke. yang diharapkan saya sebagai relawan. Sekarang saya bisa dengan tenang bilang, saya akan membela Mas Ganjar dengan seperti masa lalu, seperti bulan lalu, ketika saya belum ragu. Kemarin itu saya sempat ragu, Mas. Oke. Bang Deddy. Bang Ade, artinya Anda sekarang sudah memastikan bahwa kontrak politik yang Anda khawatirkan itu tidak akan terjadi ya? Oke, saya akan ke Mas Toto. Bukan tidak akan. Tidak terjadi. Sebelum ini tidak terjadi. Apakah itu ke depan akan terjadi, ya kita akan angkat lagi. Oke. Tapi selama ini tidak ada kontrak itu. Karena saya percaya dengan pernyataan Mas Ganjar. Oke, saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, Ya. sebenarnya kalau dilihat ini kan sebenarnya kalau memang sampai terjadi, ini kan sebenarnya bukan kekhawatiran dari Bang Ade aja, tapi juga kekhawatiran saya rasa seluruh masyarakat Indonesia kalau hak prerogatif presiden ini tidak terlaksana gitu. Kalau dari Mas Toto sendiri, pengusung dengan suara terbanyak dalam hal ini PDIP bisa tidak sih mempengaruhi keputusan presiden nantinya untuk menentukan kabinetnya? Catatan kritis saya sebenarnya adalah kenapa sih yang dipertanyakan hanya PDI Perjuangan ketika berbicara mengenai menempatkan kader-kader parpol. Ini kan bermula dari sebuah realitas politik kalau kita mau jujur, dari zaman Gus Dur, Ibu Mega, lalu kemudian SBY 2 kali, lalu kemudian Pak Jokowi 2 kali. Memang ada yang namanya penjatahan untuk menteri parpol. Dan kalau kita bicaranya masuk ke dalam sistem presidensial, seharusnya seutuhnya itu jadi prerogatif presiden. Harusnya warnanya adalah zakon kabinet. Tapi realitas politiknya kan kemudian memaksa semua presiden berkompromi di situ. Artinya begini, kalau kita mau kritis seutuhnya, kita boleh kritis misalnya dengan istilah petugas partai, kita kaitkan dengan jatah menteri partai buat PDI Perjuangan. Tapi realitas politiknya adalah kita harus bicara lebih jauh. Apakah Nasdem tidak mendapatkan jatah? Apakah P3 tidak mendapatkan jatah? Apakah PAN tidak mendapatkan jatah? Kenapa tidak kita tanyakan, jangan-jangan selama ini ada kontrak politik? Itu yang menurut saya, jangan sampai kita kemudian terjebak pada pertarungan dari partai yang menggunakan istilah petugas partai, lalu kemudian kita mendiamkan partai-partai yang tidak pernah menggunakan istilah itu, tapi faktanya itu selalu meminta jatah partai politik dalam konteks koalisi dagang sapi. Kalau kita masuk dalam perdebatan secara utuh dalam sistem bernegara seperti itu, saya pikir sehat. Kita nggak masuk dalam musuh bersama, partai yang harus dimusuhi bersama, itu kita akan menjaga siapapun yang akan jadi capres. Oke, jadi memang ada realitas politik yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, ini seakan-akan hanya PDI Perjuangan loh yang dipertanyakan menjadi partai yang seakan-akan meminta jatah menteri di kabinet. Faktanya semua partai itu meminta jatah itu. Baik. Saya boleh jawab? Bagaimana kita memastikan siapapun presidennya itu menggunakan prerogatif sepenuhnya. Baik. Saya juga mau nambahin dikit. Singkat saja Pak Deddy. Singkat saja. Baik, saya mau kasih contoh aja ketika Ibu Mega presiden, itu Mensesneknya itu adalah Pak Bambang ya. Itu sama sekali di istana itu tidak ada orang PDI Perjuangan. Dan ketika selama zaman Pak Jokowi juga ya, kita itu juga tidak memaksa-maksa. Tetapi kita harus ingat, partai politik adalah wadah untuk merekrut calon pemimpin. Bahwa setiap partai ingin agar kadernya yang terbaik dikirim ke dalam kabinet, yes. Tetapi saya ingin menekankan, kita menghormati konstitusi. Baik, bahwa presiden konstitusi harus dihormati dan presiden pastinya memiliki hak prerogatif yang kewenangannya adalah mutlak. Seperti itu ya Pak Deddy, kalau boleh disimpulkan, waktu juga yang harus membatasi kita. Saya komentar Walaupun ada pesan dari Ibu Mega bagi Pak Ganjar dalam kabinet, itu adalah, dan itu kita juga sudah tahu, Ibu Mega sangat ingin agar kabinet yang dibentuk itu zakon kabinet ahli gitu loh. Tergantung kalau memang partai memiliki kader yang disepakati presiden layak untuk satu posisi, silakan, tidak ada masalah.
Baik, kita akan menjadi watcher bersama-sama agar prerogatif sebagai hak presiden ini tetap mutlak siapapun nanti presidennya yang terpilih di 2024. Terima kasih Bang Ade Armando, caleg dari PSI, dan juga Pak Deddy Sitorus. Diundang lagi tuh. Kayaknya ada yang belum selesai. Oke, singkat saja. Saya mau bilang satu hal. Kenapa saya hanya mengangkat PDIP? Karena yang saya dukung, saya relawannya Ganjar, Mas Toto. Ya. Baik, jadi buat sudah dikonfirmasi. Oke, baik, sudah bisa tidak diragukan lagi. Bang Ade Armando adalah relawan setianya Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih Bang Ade Armando, Pak Deddy Sitorus, dan juga Mas Toto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Mas Ade. Yuk.